2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada saat ini kita berada lagi pada majelis yang sangat mulia dan istimewa ini bersama Ustadz kita, Ustadz Rizal Al-Ahsani. Baiklah, kita minta kepada Pak Ustadz untuk dapat membahas dan menjelaskan mengenai surat Al-Baqarah yang sudah kita bacakan tadi. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Qala Nabi aidan, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, tak jemu-jemunya, takkan pernah putus di lidah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dan sekaligus ngikutin dengan perbuatan sehari-hari. Bersyukur dengan kesehatan badan kita, jadikan kesehatan badan kita alat mendekatkan diri kita kepada Allah. Bersyukur kita dengan jabatan kita, maka jabatan kita jadikan alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bersyukur kita dengan harta kita, maka harta kita bawa semuanya untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Bersyukur kita dengan umur kita yang masih panjang, maka kita berikan umur kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bersyukur kita dalam kondisi Islam, kita beriman, kita panjang umur dan sehat badan. Dan syukur kita yang paling tinggi adalah kita masih menemukan kitab suci Al-Quran yang datang kepada Rasulullah SAW dan sampai kepada kita saat ini. Yang mana umat-umat lain tidak mendapatkannya lagi. Umat-umat lain sudah merubah-rubah kitabnya, sudah mengganti-ganti, sementara kita umat Islam masih utuh. Kenapa? Allah jaga. Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Luar biasa Al-Quran ini. Luar biasa. Andaikan, coba Bapak Ibu bayangkan, andaikan Al-Quran ini dirubah-rubah oleh orang terdahulu, sehingga kita tidak mendapatkan lagi yang aslinya, apa pegang kita sekarang? Nggak ada lagi pegang kita. Tapi Al-Quran Allah jaga. Allah jaga Al-Quran ini untuk perubahan kita sampai akhir hayat, sampai nanti dunia kiamat. Bersyukur kita. Kalau kita bersyukur dengan Al-Quran yang masih asli, tentunya kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita, pegang hidup kita. Dan terakhir kita pengen dipanggil oleh Allah, hamdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah memperagakan semua tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau sudah mengamalkan, sudah mengajarkan, dan kita tinggal mengikutinya. Kita ikutin apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelak nanti kita ingin diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Beliau menjelang meninggal mengatakan ummati, ummati, ummati. Menjelang detik-detik meninggal, beliau mengingat kita semuanya. Ummati, umatku. Bahkan dalam satu riwayat, pada saat beliau bangun pertama pun dikubur, dibangun oleh malaikat Jibril, sudah selesai semuanya hari kiamat. Pertama kali yang ditanya beliau adalah, umatku mana? Beliau tidak menanya, istriku mana? Ya Jibril, siapa engkau? Jibril. Istriku mana Jibril? Anakku mana Jibril? Enggak. Yang beliau tanya pertama apa? Umatku mana? Ini wajar, sangat wajar sekali kita bersyukur kepada Nabi Muhammad dan kita berselawat kepada beliau. Sungguh wajar sekali. Nah, yang berikutnya kita bahas surat
Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ya itu wahai huruf ya. Ayuha juga huruf, an-nas manusia. Jadi kalau terjemahan ya ayuha itu wahai, wahai. Kalau saya menerjemahkannya duhai. Kalau kita panggilan yang panggilan apa? Panggilan sayang ya. Duhai. Tapi sebaliknya kepada orang kafir panggilan itu panggilan nyutek ket ya. Ini panggilan dan sebaliknya ya. Ya Yohanes, wahai manusia ketawa. Wahai. Wahai, duhai. Kan dua kali itu. Wahai, wahai. Itu bagaimana tuh? Oh ya, artinya duhai. Duhai manusia. Kulu, makanlah. Kulu, nah itu ada usia di depan satu. Kata-katanya itu akala. Bentuknya kata kerja perintah. Ya, pelakunya yang diperintah siapa? Antum. Kata akala. Jadi ada tak kuduna. Pas dibuang taknya ke bawah amzah, ya itulah usia ya ke bawah. Isinya kan atau kulu ya atau kulu. Tetapi karena usia. Assalamualaikum Ustaz, ayat berapa? Assalamualaikum. Sesuka hati. Ayat 168 ya. Ya, makasih. Kulu makanlah oleh kalian fil ardi di muka bumi. Kita makan di muka bumi. Perintah Allah. Kenapa? Makan ini sunatullah. Orang nggak makan, nggak bisa hidup, nggak bisa bertahan hidup. Makan itu perlu. Cuman Allah katakan fil ardi halalan. Jadi halal dulu yang pertama, nggak tayyiban dulu, halal. Kalau katanya fil ardi tayyiban wa halal itu beda. Ini halal depan. Berarti apa? Umat Islam mengutamakan yang halal. Makanan kalau milih satu baik, satu haram, ya kita pilih yang satu baik tapi haram, satu jelek tapi halal. Maka lebih bagus pilih halal. Halalan thayyiban, halal. Nah, tentu kita harus tahu yang tidak halal apa, yang haram apa. Itu masalah fikih. Fikih ya. Di sini hanya saya sebutkan mungkin secara sepintas saja. Yang haram itu apa? Dia haram itu ada dua ya. Haram itu zatnya, yang kedua haram cara mendapatkannya. Zatnya ya kita tahu ya, misalnya babi, apalagi khamar, apalagi yang itu haram zatnya. Itu diapapun tetap haram. Nah, tapi yang kedua haram cara memperolehnya. Barangnya halal, ayam halal, tapi nyolong, ayam tetangga itu haram. Ayamnya halal, tapi prosesnya nyolong. Nah, kita ada duit tapi merampok, nah, duitnya halal, tapi proses mendapatkannya haram. Jadi halal itu ada dua ya. Pertama zatnya harus halal, yang kedua prosesnya juga harus halal. Nah, sebaliknya haram juga, zatnya haram, prosesnya juga haram. Jadi kita disuruh oleh Allah, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi, wahai manusia, makan oleh kalian apa yang ada di muka bumi dengan halal. Halal dulu ya. Halal tayyiban, tayyib, bagus, bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Itu tayyiban itu. Jadi yang haram apa itu? Tapi bos sekilas saja ya. Karena ini masalah fikih, kita sekilas saja. Karena kita fokus di gramatika. Tetapi perlu juga kita sampaikan sini, yang haram pertama riba. Nah, riba ya. Apa itu riba? Yang tumbuh. Riba itu tumbuh. Jadi kita misalnya ada duit, pinjam ke orang, dibungakan ke orang. Itu riba. Tumbuh dia tanpa ada aktivitas. Yang kedua, goror. Goror itu transaksi yang tidak pasti. Kalau misalnya kita beli barang ke kampung-kampung, dia belum panen padi misalnya, di Ijon. Nah ini Bu, saya beli padi Ibu, sebulan lagi panen, saya beli sekian. Karena padinya belum panen. Atau beli anak sapi dalam kandungan, kalau lahir anak ini dibeli, nah itu goror namanya. Tidak pasti. Tidak boleh, haram itu. Jadi kalau kita beli sapi itu haram jatuh. Atau taksi, Bapak punya taksi, suruh supir taksi bawa, kamu harus setor 400.000 sehari ya. Ya kan nggak pasti dapat 400.000, itu goror namanya. Jadi itu haram. Jadi 1 riba, 2 goror, 3 maisir, judi. Judi untung-untungan. Kita berjudi, termasuk judi, itu haram itu. Yang ketiga, 4, yang haram lagi, riswah, suap menyuap. Itu suap menyuap itu ukuran Nabi. Seorang sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk menghitung zakat. Ya. Hitung zakat, setelah dihitung semuanya, orangnya puas.
Nah, akhirnya dibayarkan zakat. Nah, setelah itu dititip sedikit oleh-oleh. Karena aku puas, nah ini sedikit katanya, dititip. Lalu si sahabat tadi melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini zakat bulan. Nah, tapi dia puas ya Rasulullah, aku diberinya ini. Kena lah. Lalu langsung Rasulullah marah. Ini haram. Nah, andaikan ukurannya apa? Andaikan kamu di rumah, kalau kamu di rumah ini, apakah si fulan ini memberikan kepada kamu uang ini? Kalau kamu ngitung zakatnya, ngitung enggak? Enggak ya Rasulullah. Nah, itu haram. Jadi kalau kita coba ke sekarang, riswah itu ada kaitan dengan jabatan, ada kaitan dengan profesi. Kita bagi kantor ini, atau ada yang ngasih uang ke kita, ada maunya dia, itu riswah, haram jatuhnya. Bagi kita mungkin biasa-biasa aja. Jadi yang haram itu pertama riba, yang kedua gharar, yang ketiga maisir, judi, yang keempat riswah, yang kelima zalim, pemaksaan. Nah, paksa, misalnya paksa ini kita Pak RW ini, Pak RW, ada orang ngirim membuat tulisan surat ke kita kan, kita punya warung. Nah, yang nggak beli ke warung kita persulit urusannya. Tanda ini sesuatu nih. Beli harganya normal, harga minyak goreng 1 kilo ya seperti umum biasa. Kita jual minyak goreng, jual beras, jual garam, misalnya ya. Tapi kita tandai nih, setiap yang nggak datang ke kita berurusan awas. Nah, katakan warung tetangga ada, dia belanja ke warung tetangga. Nah, pada saat yang belanja ke warung tetangga surat ke kita bersulit. Nah, itu namanya zalim, nggak boleh. Ya, jadi ada 5 yang haram. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu sekalian, saya sarankan tontonlah video Erwandi Tarmizi. Itulah pakar harta halal dan haram. Yang saya lihat itu doktor dari Riyadh dia. Awak juga orang Bukit Tinggi, bagus sekali dia. Dan saya lihat beberapa pakar dia sangat pakar sekali untuk harta-harta ini. Jadi kan kita pastikan harta yang kita bawa ke rumah itu jangan ada yang haram. Nah, ini perintah dari Allah. Kita kembali ke teks. Ya Yohanes, wahai manusia, makan oleh kalian, peroleh. Jadi makan itu bukan hanya makan, peroleh harta. Walaupun tidak dimakan, tapi termasuk dimakan. Ini kan katanya kan makan. Saya dapat uang ini kan untuk saya nggak saya makan, saya belikan mobil, belikan rumah. Nah itu namanya bahasa metafor ya. Ini hanya contoh. Sama juga saya mengatakan Pak Helmi Hedianto, udah lama saya nggak lihat hidungnya Pak Helmi Hedianto. Kan itu biasa kita kan. Saya udah lama nggak lihat batang hidungmu. Bukan berarti batang hidung tok ya. Tapi telinga dilihat dong, kaki dilihat dong, enggak ya. Itu hanya sebuah perwakilan. Jadi batang hidung itu menggambarkan seluruh tubuh dia. Itu juga ini, wahai manusia, makanlah olehmu, artinya perolehlah hartamu dengan halal dan thayyib. Yang thayyib yang dimakan, yang halal itu memperoleh harta. Semua harta kita peroleh harus dengan halal. Nggak boleh ada yang menyimpang ya. Dan ada yang termasuk yang 5 tadi, yang riba, yang gharar, yang maisir, yang riswah dan zalim. Nggak boleh ya. Kemudian wala tattabi'un. Asli itu kan tattabi'una, maka la berarti jangan. Dan janganlah tattabi'una, kalian mengikuti. Nah, mengikuti apa itu? Khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Jadi kita langkah setan. Setan itu apa? Ya memang itu. Setan pemakan yang haram, kerjanya fasyak memungkar dan sebagainya. Jadi kalau kita memakan makanan haram, setan gampang mempengaruhi kita. Gampang sekali. Kenapa? Itu langkah dia. Jadi Bapak Ibu pernah ada cerita dulu, seorang yang rajin ibadah, rajin sekali ibadah. Satu saat diberikan makanan yang haram oleh seseorang dia. Besoknya udah nggak bisa lagi ibadah lagi. Jadi kalau kita malas beribadah, nah hati-hati, jangan-jangan ada rezeki kita yang masih haram. Ya, jadi hati-hati, Pak. Kalau rezeki yang haram susah. Nah, dalam pembelajaran metode kita, nah ini tentang saya sering itu, kenapa Ibu ini, kenapa Bapak ini, kita cek, kita tanya, diskusi panjang lebar, ternyata mungkin masih ada bagian rezeki yang haram. Jadi ini perintah Allah. Ya Yohanes, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makan olehmu, nah kita jabarkan, perolehlah hartamu dengan halal. Jangan ada yang haram. Kalau kita bawa harta haram ke rumah, jadi penyakit. Jadi pertengkaran kita sama suami istri,
anak kita jadi badung nanti. Harta ini kalau dia halal, hisab panjang hisabnya. Sampai dalam satu hadis Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf itu 500 tahun belakangan masuk surga. Saking bertangis Abdurrahman bin Auf itu. Abdurrahman bin Auf saking kayanya dia, Nabi mengatakan kamu ya Abdurrahman bin Auf 500 tahun lebih belakangan masuk surga dari kami. Nah yang ada miskin semua masuk duluan, kaya belakangan. Nah, sampai Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, nah. Tapi dasarnya Allah berikan dia kekayaan nggak bisa. Satu hari Abdurrahman bin Auf itu pengen miskin, ya. Ini salah satu riwayat ya. Dia belilah korma-korma busuk. Dia usahakan dia rugi beli korma-korma karena korma-korma yang dia membantu si para pedagang korma. Banyak korma-korma yang sudah dibeli, kumpulin semuanya dibeli dengan harga normal. Kumpulin semuanya dengan harapan dia jual dengan harga jatuh biar dia miskin sehingga dia bisa menyusul lagi masuk surga barengan. Nah, itu tujuannya dia. Biar lebih cepat dia masuk surga. Bareng orang-orang miskin. Dia pengen jatuh miskin. Terjadi apa? Ternyata di kampung sebelah ada penyakit yang menular, yang obatnya korma busuk. Jadi tersebar kabar bahwa Abdurrahman bin Auf nyimpan menstok korma busuk. Maka diutus satu pasukan satu rombongan ke Abdurrahman bin Auf membeli korma Abdurrahman bin Auf yang busuk itu 10 kali lipat harganya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf nggak jadi miskin, Pak. Memang dia ditetapkan oleh Allah untuk jadi orang kaya. Tetapi dia kaya selalu nyumbang dalam perjuangan Rasulullah. Saya catat dua di situ. Utsman bin Affan satu, Abdurrahman bin Auf satu, orang kaya. Nah, Islam butuh orang kaya, Pak. Kita butuh orang kaya. Pada saat berjuang kita butuh dana banyak. Jadi orang kaya kalau Utsman bin Affan perang, ya Rasulullah semua pasukan dari kuda. Kalau sekarang kalau misalnya bapak-bapak ibu pengen tur perjalanan dari Jakarta Surabaya, perjalanan ibadah, maka Utsman bin Affan menyiapkan semua armada. Armada tanggung jawab dia. Kudanya siap dia nyuruh semuanya. Ada lagi pada saat paceklik, Utsman bin Affan dia beli barang semua di negeri Yaman. Begitu masuk Mekah, dia tahu paceklik, langsung semua gratis. Barang Bapak bayangin, barang yang beli semuanya itu digratiskan. Itu mengatasi sekarang krisis ya. Pada saat itu ada yang menytok barang kayak kita minyak goreng kemarin lah. Kalau ada yang pengusaha Islam Muslim itu pas diguyur ke pasar semuanya, itu harga turun langsung, harga langsung terjangkau oleh masyarakat bawah. Dan itulah pengusaha Muslim. Sekarang kadang jarang ya, nggak ada lagi pengusaha Muslim yang kayak Utsman bin Affan. Begitu krisis, taklek, lempar semua hartanya dengan gratis. Atau ada perjuangan, turun dia semuanya. Jadi halal tayyib ya. Wala tatabiuna aslinya ya, tapi karena la berarti jangan, maka na-nya diganti dengan alif. Jadi dan janganlah kalian mengikuti ittabi'u untuk ikut-ikutnya khutuwati syaitan, langkah-langkah setan, cara-cara setan, SOP-nya setan. Cara setan bekerja. Jadi artinya apa? Kalau kita makan dan harta kita haram, kita dekat ke setan. Kemudian Allah katakan innahu, sesungguhnya dia seperti setan tadi. Sesungguhnya setan lakum bagi kalian adu mubin, adu musuh. Musuh yang nyata, mubin, musuh yang terang. Betul-betul musuh. Kenapa ini dari awal dia sudah memperingatkan kita. Di depan Allah diingatkan pada saat Nabi Adam turun ke muka bumi. Nah, coba lihat ya. Kita di surat Al-Baqarah ayat 20 bentar ya saya ingatin. Al-Baqarah ayat yang kita bahas kemarin ayat 30. Nah, 36 Allah katakan. Jadi setan ini memang fazallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kanu fi. Saat di surga itu Nabi Adam terusir. Nah, yang melincirkan siapa? Ya setan ini. Nah, Allah katakan wa qulna bitu pada saat kita turun ke muka bumi, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adun. Nah, jadi memang Allah sudah katakan ini musuhmu. Walakum fil ardi mustaqarrum wa mata'un lain. Ini musuh setan. Musuhnya nyata. Jadi jangan kita sekali-kali ikut dia. Ikut dia setan ini nanti banyak sekali ayat yang menyuruh kita berbuat puasa, yang menjanjikan kita kepada yang enggak. Nah, kita sekali lagi kata Allah, wala tattabi'una khutuwasy syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikut langkah setan. Udah setan banyak, salah satunya kalau kita berdua laki-laki perempuan maka orang ketiga setan. Nah, jangan ikutin itu.
Jangan pernah berdua di satu tempat dengan yang bukan muhrim. Itu salah satu contoh yang pernah itu. Kenapa? Itu dilakukan, itu setan itu, senang dia itu. Akhirnya dia menggoda-goda lah. Terjadilah hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau bisa sambung satu lagi nggak apa-apa ya. Innama ya'murukum. Nah, setannya apa? Innama. Sesungguhnya dia itu hanyalah ya'murukum, dia itu menyuruh kalian. Ya'muru. Ya'muru itu kakek sade ya. Berarti selalu ya'muru kakek sade pelakunya siapa? Ya setan tadi gua. Akar katanya amara ya, polanya fa'ala. Amara itu artinya menyuruh, memerintah. Ya'murukum, dia memerintah kalian. Kum itu kita semuanya. Manusia. Innama sesungguhnya hanyalah dia. Setan tadi ya'murukum, dia memerintah kalian. Bisyu'i, berbuat keji, berbuat yang jelek-jelek. Wal fasya, dan berbuat keji. Ya, ini syuk itu berbuat jelek, berbuat dosa-dosa. Sudah dosa aja, nggak ada yang suruh buat. Setan nggak akan pernah nyuruh orang ke masjid. Setan nggak akan pernah nyuruh orang sholat. Kalaupun kita ke masjid masih diikutin dengan riya sama dia. Wal fasya, berkata keji, kata-kata kotor. Atau wa an taquluna, atau bahwasanya kalian berkata Allah atas Allah ma la ta'lamun, atau yang tidak kalian ketahui, ngarang-ngarang. Setan juga nyuruh itu. Misalnya, oh Allahnya begini kok, kamu gini aja. Oh tuh di gunung itu kan ada ini, sembah dia. Kata-kata yang nggak kita tahu itu setan juga. Jadi kalau kita nggak tahu tentang satu agama, kita ngomongin, oh setan senang itu, nama nambahin. Jadi dalam konteks ini kita hati-hati dengan setan. Karakter setan itu pertama apa? Menyuruh perbuatan dosa, menyuruh perbuatan yang keji-keji, menyuruh ngomong-ngomong yang kita tidak tahu ilmunya. Jadi akwaan takulu, bahwasanya kalian berkata Allah atas Allah apa yang kalian tidak tahu, malah ta'lamun, apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau bapak-bapak ibu dan saya juga ya pribadi, kalau kita tidak tahu tentang Allah, kita ngomong, masuk dari situ, nama-namain dia, nambahin, lebih-lebihkan. Nah, sebagusnya apa? Yang kita ngomongin yang kita tahu aja. Maka para sahabat dulu banyak sekali itu pasti tanya dia, waduh ini saya belum tahu nih, saya belajar dulu ya. Para sahabat tuh saya tahu, kita tahu ilmunya tinggi sekali ya. Tapi dia dengan gampang mengatakan, oh saya tidak tahu, oh ini belum saya tahu, ini saya belum tahu, ini saya belum tahu. Oh ini, tapi sebaliknya jangan kita udah tahu, jangan bilang pula belum tahu. Kalau udah tahu kita sampaikan, bali wani walau ayat. Sampaikan oleh kalian dariku walaupun satu ayat. Kita tahu satu ayat, sampaikan. Nggak boleh pula menyembunyikan. Jadi ada semacam balancing ya, dalam Islam ini balancing. Ada suatu keseimbangan. Kalau kita tahu, wajib nyampaikan. Kalau kita nggak tahu, nggak boleh nyampaikan. Nah, itu sifat Islam. Kita nggak tahu nggak. Ya. Kenapa orang-orang yang dolin itu ya, itu banyak ngarangnya. Kan dalam Al-Quran ya, ghairil maghdubi alaihim. Maghdub ini salah satu sifatnya adalah dia tahu menyembunyikan kebenaran. Dia menyembunyikan. Nah, walad dolin dia ngomong asal jadi. Asal aja ngomong, nggak ada dasar ngomongnya terus dia. Itu dolin, sesat jadinya. Jadi kalau Allah murka, mengutuk karena menyembunyikan, lalu kedua sesat karena nggak tahu, ditahu-tahuin, dipaksa tahu. Nah ini di sini Allah katakan, ya jangan kamu berkata tentang Allah hal-hal yang kamu tidak tahu. Itu sifat setan ya. Nah, jadi di sini di ayat yang 2 ini kita ambil sebuah kesimpulan bahwa pertama, mari kita makan dengan harta yang halal. Kumpulkan harta silakan, tapi yang halal-halal aja semuanya. Yang haram jangan, kategori tadi. Kemudian makanlah yang baik-baik, 4 sehat, 5 sempurna. Nanti Bunel dan pasukan rombongan kedokteran yang bisa mengatakan mana yang tayyib itu. Nah, tayyib itu gizi, bergizi, bermanfaat untuk tubuh. Apa saja yang bermanfaat untuk tubuh itu tayyib. Halal cara memperolehnya. Jadi dia ada 2, halalan tayyiban. Dua-duanya. Halal juga, halal di depan, bukan tayyib di depan. Ya, halal di depan. Jangan ikuti setan karena setan betul-betul musuh yang nyata. Musuh yang nyata setan ini, jangan pernah ikut dia. Nyatakan bahwa kita perang dengan dia. Nyatakan, kenapa? Dia terlaknat. Dia memang betul-betul sudah dilaknat oleh Allah. Nah, kemudian ingat ya, jangan berkata hal-hal yang kita tidak tahu. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya.
pertama kita fokuskan kepada gramatikal. Kalaupun ada yang bertanya tentang halal tadi, saya bisa menjawab seperti itu. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, silakan tonton video Pak Erwandi Tarmizi Ustadz. Dialah pakarnya. Saya katakan, saya rekomendasikan beliau lah pakar tentang harta yang halal dan haram. Silakan tonton videonya. Lengkap semuanya, detail. Terutama bagaimana harta pusaka, bagaimana harta yang kita jadikan bagaimana bekerjasama dengan orang, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, akad kredit, segala macamnya. Beliau sangat pakar. Saya sarankan untuk menyaksikan video beliau. Demikian, ada yang benar datang dari Allah, dan kalau ada yang salah, saya sebagai hamba Allah masih sedang belajar dan sedang mendalami Al-Quran dan tidak akan pernah putus sampai akhir hayat. Demikian, mohon maaf dan saya berikan kepada Munel. Akhirul kalam, bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Ustadz yang telah menyampaikan, membahas mengenai gramatikal dan juga kontennya tadi. Sangat banyak disampaikan oleh Pak Ustadz. Alhamdulillah, Pak Ustadz menyatakan bahwa halal itu ada dua, yaitu zatnya yang halal atau prosesnya yang halal. Jangan sampai ada salah satu zatnya tidak halal, prosesnya tidak halal. Ini sama juga dengan tidak halal. Jadi yang halal dipastikan zatnya halal dan prosesnya halal gitu ya Pak Ustadz ya. Ya. Kemudian tadi yang haram juga ada 5 diterangkan oleh Pak Ustadz, yang haram, yang doror, yang maisir, yang riswah dan yang zalim. Kemudian juga ayat yang terakhir yang 69 juga disampaikan bahwa kita selalu diingatkan oleh Allah sesungguhnya bahwa setan itu selalu menyuruh kita membuat kepada kejahatan, dan juga kita diingatkan untuk tidak menyampaikan atau mengatakan hal yang tidak kita ketahui tentang Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, seperti dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali menjadi Muslim ya, orang agama Islam, karena dari hampir 15 abad yang lalu sudah dikatakan oleh Al-Quran tidak hanya halal, halalan thayyibah, tapi juga thayyib. Jadi berarti Nabi Muhammad sudah tahu dia. Padahal baru abad ke-14, 15 baru berkembang ilmu gizi itu. Jadi ya, jadi yang thayyib ya luar biasa, yang thayyib itu. Jadi baru dipelajari oleh orang bahwa tidak hanya cukup halal, tapi juga harus thayyib, harus baik seperti dikatakan oleh Pak Ustadz. Contohnya misalnya dia halal, gula halal, tapi kalau kita makan secara berlebihan, kita akan jadi sakit gula atau diabetes gitu misalnya. Atau kita sumbernya halal, kolesterol halal, tapi kalau kita makan semua, kita makan jeroan, kita makan semua yang berlemak-lemak, kita makan yang tidak terkontrol, terutama sekarang banyak ya makanan siap saji dan lain-lain sebagainya, itu adalah tidak baik gitu. Sudah diingatkan oleh Quran. Alhamdulillah kita bersyukur sekali. Ya, makanan halal yang sudah basi ya Bu. Ya, baru sekarang ilmu itu berkembang gitu. 1-2 abad terakhir. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan dari abad 15 abad yang lalu, thayyibah, tidak hanya halal tetapi thayyib. Begitu sempurnanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada yang sesi yang ketiga, yaitu diskusi atau tanya jawab ya, yang akan dipimpin oleh Pak Ustadz. Yang pertama mungkin yang baru ya Pak Ustadz,